ramai dipercakapkan soal duifungsi TNI. Harian Kompas 16 Maret 2024 menulis berita utama cermati ketentuan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Berita itu menanggapi rencana pemerintah membuat rancangan peraturan pemerintah soal manajemen aparatur sipil negara. Dalam RPP itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas mengemukakan RPP ASN yang tengah disusun memberikan peluang bagi prajurit TNI dan Polri untuk menduduki jabatan sipil. Gagasan itu memicu kontroversi dan kritik publik secara meluas. Jumlah aktivis LSM khawatir bahwa negara ini akan kembali ke era Orde Baru. Ada apa di era Orde Baru? Di Orde Baru memang dikenal istilah dwi-fungsi ABRI. Prajurit ABRI yang pada waktu itu membawahkan ABRI, tentara, dan kepolisian punya kursi di DPR. Kursinya itu bukan dipilih, tapi ditunjuk oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Prajurit ABRI pun bisa menduduki jabatan-jabatan sipil seperti gubernur dan kepala daerah yang kala itu disodorkan DPRD dan ditunjuk oleh Presiden. Posisi itu memang menopang kekuasaan Orde Baru yang dikenal dengan namanya jalur ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Nah, gerakan reformasi di tahun 1998 mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Mereka menuntut pencabutan dwi-fungsi ABRI. MPR kemudian memisahkan antara TNI dan Polri. Melalui amandemen konstitusi, keberadaan ABRI dan Polri di DPR dan MPR kemudian ditiadakan. Semuanya kemudian harus melalui jalur pemilihan. Tak ada satupun bisa menjadi anggota DPR tanpa melalui pemilihan. Itulah hasil reformasi tahun 1998 dan amandemen konstitusi, termasuk pemilihan presiden secara langsung. Langkah Menteri Azwar Anas menyusun RPP manajemen ASN memang menimbulkan kekhawatiran. Ada kekhawatiran bahwa negara ini kembali ke Orde Baru. Gejalanya memang ada ketika korupsi dan nepotisme yang menjadi musuh Orde Baru kemudian kembali. Dan kemudian terpilihnya Prabowo Subianto yang didukung oleh Presiden Jokowi, orang khawatir yang belum tentu benar akan mengembalikan ke arah Orde Baru. Sehingga memang butuh kedewasaan, butuh sikap arif untuk bagaimana mengatasi RPP soal manajemen ASN. Menarik apa yang dikatakan oleh Wapres Ma'ruf Amin bahwa Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri harus betul-betul dipertimbangkan ketika akan menyusun apakah anggota TNI, prajurit aktif, dan prajurit Polri aktif bisa menduduki jabatan sipil. Paling tidak ada 3 undang-undang. Undang-undang TNI, Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang nomor Kepolisian nomor 38 ayat 3 disebutkan anggota Polri dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif Polri. Boleh, tetapi pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil. Dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2024 ditulis, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Itu dalam Undang-Undang TNI. Dalam pasal 47 ayat 2 diatur prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil dibolehkan jika mereka pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik, keamanan negara, dan pertahanan negara. Secara eksplisit disebutkan Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, SAR, Narkotika Nasional, BNN, dan Mahkamah Agung. Karena kontroversi yang begitu meluas, layaknya penyelesaian RPP manajemen ASN lebih berhati-hati, lebih arif. Jika mengutip data yang ditulis Kompas,
Mengutip pada Al-Arab, ada 1.572 prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil pada tahun 2019. Bahkan Al-Arab menduga ada 29 prajurit menduduki jabatan yang di luar jabatan yang diperbolehkan undang-undang. Sehingga jangan sampai kemudian rancangan peraturan pemerintah soal manajemen ASN untuk melegalisasi penyimpangan yang sudah ada. TNI dan Polri memang selayaknya fokus pada pertahanan negara dan pada keamanan nasional, dan tugas itu tidak harus terpecah dengan urusan-urusan administratif politik di jabatan-jabatan sipil. Tapi pada sisi lain, profesionalisme dari TNI dan Polri harus betul-betul didukung oleh anggaran yang memadai agar TNI yang profesional, Polri yang profesional bisa didapatkan untuk menjaga keutuhan dari bangsa ini.